Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkanlah, saya Sri Rahayu dan rekan saya Ratna Handayani. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang proses perkara di pengadilan agama. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah peradilan agama, dosen pengampu Agus Miswanto, MAG. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Langsung saja pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu dari 4 peradilan resmi yang ada di Indonesia, dan juga salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Karena apa? Karena peradilan agama ini mengadili perkara-perkara tertentu ataupun mengenai golongan-golongan tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata saja dan untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Peradilan agama adalah sebutan resmi yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia dan belum dapat dikatakan sebagai peradilan Islam secara universal. Kenapa belum dapat dikatakan peradilan Islam secara universal? Karena peradilan Islam yang universal itu merupakan peradilan yang mempunyai prinsip-prinsip kesamaan, sebab-sebab hukum Islam itu tuh sama di setiap tempat, tidak hanya di satu negara saja tetapi juga di negara lain. Dirangkainya peradilan Islam dengan kata-kata di Indonesia itu tuh perlu digarisbawahi. Karena apa? Karena peradilan agama hidup di suatu negara hukum, yaitu negara Indonesia. Dia harus mampu menyelaraskan antara hukum Islam di satu pihak dengan hukum negara di Indonesia di pihak lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses perkara di peradilan agama. Di sini kita akan membahas 5 perkara yang ada di peradilan agama. Yang pertama, perkara perceraian. Yang kedua, perkara gugat lain. Yang ketiga, perkara banding. Yang keempat, perkara kasasi. Yang kelima, perkara peninjauan kembali. Jadi, proses perkara di peradilan agama itu ada 5 perkara tadi ya. Jadi, kita akan membahas satu persatu dari 5 tersebut. Mulai dari yang pertama, yaitu perkara perceraian. Perceraian itu menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa seperti perpisahan. Perihal perceraian antara suami dan istri, perpecahan, dan menceraikan. Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau firqoh. Talak itu diambil dari kata itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan pernikahan. Menurut Undang-Undang Pasal 3 nomor 1 tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian itu dapat disimpulkan bahwa putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Jadi, perkara perceraian itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, cerai talak, yaitu perceraian yang
diajukan oleh suami. Kemudian yang kedua yaitu perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Jadi perkara perceraian itu kan ada dua. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suaminya. Jadi cerai talak itu adalah perceraian yang berangkat dari inisiatif suami melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan persidangan. Guna apa? Guna mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak. Perkara cerai talak bersifat dua pihak, di mana suami itu berkedudukan sebagai termohon dan sedangkan istri itu sebagai termohon. Pemeriksaan perkara cerai talak bukan hanya sekedar persidangan guna menyaksikan ikrar talak, akan tetapi hak suami dalam menjatuhkan talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan. Boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talak kepada istri bergantung pada penilaian dan pertimbangan dari majelis hakim setelah mendengarkan pendapat dari bantahan istri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur cerai talak. Yang pertama itu persyaratan. Persyaratannya itu menyerahkan surat permohonan, yang kedua menyerahkan fotokopi akta nikah, kemudian menyerahkan fotokopi KTP, kemudian membayar uang perkara. Kemudian apabila termohon tidak memiliki tempat tinggal, harus ada keterangan surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa termohon itu tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian prosedurnya yaitu pemohon itu atau suami itu harus menyerahkan permohonan tersebut ditulis kepada pengadilan. Kemudian permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan. Setelah itu pedoman tersebut dimana pedoman tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman. Kemudian digambarkan juga fakta kejadian dan fakta hukum. Kemudian petitum. Selanjutnya permohonan soal penguasa anak, nafkah anak, istri, dan lain sebagainya itu diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Kemudian yang terakhir yaitu membayar biaya perkara. Jika memang tidak mempunyai uang untuk membayar, pembayaran tersebut dapat diberikan secara cuma-cuma. Kemudian prosesnya itu pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak kepada pengadilan. Kemudian pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan. Tahapan persidangannya itu, jika yang pertama itu pengadilan itu berusaha mendamaikan antara istri dan suami. Kemudian jika tidak tercapai, akan diadakan mediasi. Kemudian jika mediasi tidak tercapai, maka akan diturunkan atau diserahkan akte cerai tersebut. Kemudian yang selanjutnya, setelah ikrar talak diucapkan, akte cerai itu akan diserahkan selambat-lambatnya itu 7 hari setelah penetapan ikrar talak. Yang selanjutnya yaitu perkara cerai gugat. Jadi atau perceraian yang diajukan oleh istri. Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya kepada pengadilan dengan alasan tertentu. Perceraian atas dasar gugat cerai ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai Pasal 36. Kemudian dalam cerai gugat itu yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri, sedangkan suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, suami istri masing-masing telah memiliki cara tersendiri dalam menentukan upaya hukum untuk menuntut perceraian. Suami melalui cerai talak, sementara istri melalui cerai gugat. Selanjutnya yaitu perkara cerai gugat. Saya akan menjelaskan tentang prosedur dan proses serta syaratnya.
Syaratnya itu menyerahkan surat gugatan, yang kedua menyerahkan duplikat akte nikah, kemudian menyerahkan fotokopi KTP, kemudian membayar biaya perkara, kemudian apabila tergugat tidak memiliki tempat harus menyertakan surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan tergugat tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian prosedurnya yaitu mengajukan surat gugatan tertulis kepada Mahkamah Agung. Kemudian gugatan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung. Setelah itu, isi dari gugatan itu adalah nama, umur, pekerjaan, agama, tempat kediaman penggugat dan tergugat, terus fakta-fakta kejadian, kemudian dituntut berdasarkan posita atau petitum. Setelah itu, gugatan soal penguasa anak, nafkah, istri, dan lain sebagainya itu akan dibahas setelah talak diucapkan. Kemudian yang kelima yaitu membayar biaya perkara. Yang keenam itu penggugat dan tergugat kuasanya harus menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama. Kemudian proses penyelesaian perkara. Yang pertama, penggugat itu mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Yang kedua, penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama. Tahapan persidangannya itu pertama, hakim berusaha mendamaikan antara istri dan suami. Kedua, jika tidak berhasil, hakim akan mengadakan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka membacakan surat gugatan, kemudian jawaban atau membuktikan apa yang dikatakan itu benar. Kemudian setelah itu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan itu akan mengeluarkan akte cerai, dan selambat-lambatnya itu 7 hari setelah putusan tersebut. Perkara yang kedua yaitu perkara gugat lain. Prosedurnya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penggugat. Yang pertama, mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan agama. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama syariah yang meliputi yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediamannya. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Kemudian, bila mengenai benda tetap, maka gugatan tetap diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Kemudian, prosedur yang ketiga yaitu membayar perkara. Jadi, membayar perkara kalau memang tidak mampu itu bisa atau boleh dengan cuma-cuma. Penggugat dan tergugat atau kekuasaannya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama. Kemudian proses penyelesaian perkara. Prosesnya itu penggugat mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kemudian proses yang kedua yaitu penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan. Terus proses yang ketiga yaitu dalam tahapan persidangan itu, jika pemeriksaan sidang pertama, hakim tetap berusaha untuk mendamaikan antara kedua belah pihak. Kemudian apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Kemudian apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan disertai dengan pembuktian, tanda jawab, dan mengajukan gugatan rekonvensi. Kemudian setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan akan memberikan akte atau surat akte cerai kepada kedua belah pihak. Syaratnya apa aja? Misalkan nih, dalam kasus pengangkatan anak, syaratnya itu menyerahkan surat permohonan, yang kedua menyerahkan fotokopi kutipan atau duplikat akte nikah, yang ketiga yaitu menyerahkan fotokopi KTP, yang keempat akte kelahiran calon anak diangkat, yang kelima menyerahkan pernyataan dari orang tua kandung dari calon anak angkat, kemudian yang keenam membayar biaya perkara sesuai dengan radius.
Yang selanjutnya yaitu perkara banding. Yang pertama prosedurnya, langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon itu yang pertama ada permohonan banding harus disampaikan secara tertulis dan lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam tenggang waktu. Tenggang waktunya itu yang pertama ada 14 hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengucapan putusan, pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. Yang kedua yaitu tenggang waktu 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman wilayah hukum pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutus perkara tingkat pertama. Terus langkah yang kedua yaitu membayar biaya perkara banding. Yang ketiga, panitera memberitahukan kepada permohonan banding. Yang keempat, permohonan banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding. Terus yang kelima yaitu selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang keenam, berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding. Yang ketujuh, salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Yang kedelapan, pengadilan agama atau mahkamah syariah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Yang kesembilan, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera untuk perkara cerai talak yang pertama memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil permohon dan termohon. Terus memberitahukan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Untuk perkara gugat cerai gugat, memberitahukan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Terus ada proses penyelesaian perkara. Proses penyelesaian perkara yang pertama yaitu berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor registrasi. Yang kedua, ketua pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi membuat penetapan majelis hakimnya yang akan memeriksa berkas. Yang ketiga, panitera menetapkan pengganti yang akan membantu majelis. Yang keempat, panitera mengganti penyerahan berkas kepada ketua majelis. Yang kelima, panitera mengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi. Yang keenam, majelis hakim tinggi memutus perkara banding. Yang ketujuh, salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama. Yang selanjutnya yaitu ada perkara kasasi. Prosedurnya yang pertama yaitu permohonan kasasi harus disampaikan secara tulis dan lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan atau putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi diberitahukan kepada permohon. Yang kedua yaitu membayar biaya perkara kasasi. Yang ketiga, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Yang keempat, permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan didaftar. Yang kelima, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang keenam, pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung
selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya salinan memori kasasi. Yang ketujuh, panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi. Yang kedelapan, panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. Yang kesembilan, setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera untuk perkara cerai talak yang pertama memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. Yang kedua, memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Untuk perkara cerai gugat, memberitahukan akta cerai sebagai surat bukti selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Yang selanjutnya yaitu ada proses penyelesaian perkara. Yang pertama, permohonan kasasi ditelitikan kelengkapannya berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor registrasi perkara kasasi. Yang kedua, Mahkamah Agung memberitahukan kepada permohonan dan termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi. Yang ketiga, Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi. Yang keempat, penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator atau askor kepada panitera pengganti dan menangani perkara tersebut. Yang kelima, panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing untuk diberi pendapat. Yang keenam, Majelis Hakim Agung memutus perkara. Yang ketujuh, Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi. Yang selanjutnya yaitu ada perkara peninjauan kembali atau PK. Prosedur atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis maupun lisan melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, dan bila alasan permohonan PK berdasarkan bukti baru, maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, membayar biaya PK. Yang keempat, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari. Yang kelima, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Yang keenam yaitu panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari. Yang ketujuh, panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedelapan, pengadilan agama atau mahkamah syariah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari. Dan yang terakhir yaitu setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera untuk perkara cerai talak itu memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon. Yang kedua yaitu memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Sedangkan untuk perkara cerai gugat itu memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 7 hari.
Dan yang selanjutnya yaitu proses penyelesaian perkara. Proses penyelesaian perkara itu yang pertama, permohonan PK diteliti kelengkapannya berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor registrasi perkara PK. Yang kedua, Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi. Yang ketiga, Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK. Yang keempat, penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator atau askor kepada panitera pengganti dan menangani perkara PK tersebut. Yang kelima, panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing untuk diberi pendapat. Yang keenam, Majelis Hakim Agung memutus perkara. Dan yang terakhir yaitu Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK. Itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.